Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Didi Juli yang berjudul Fix Mu'alaf ini anggota Gereja Sesat Indonesia, dibaptis 7 kali dan apa nih guys ya. Oke, kita langsung aja tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada pendatang baru nih, mualah perempuan kebanggaan Ustadz Ipung dan juga Kodonditan. Jadi dia ini digadang-gadang sebagai mualaf yang cerdas dan dulunya dia ini punya posisi strategis di... Mualaf itu semuanya adalah cerdas. Kenapa? Dasarnya kenapa kita yakini mualaf itu cerdas? Karena mereka tuh mampu berpikir kritis. Mereka menyadari ada yang salah dengan dogmanya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak begitu saja percaya dengan dogma. Karena dogma ini adalah rumusan dari bapak-bapak gereja yang harus di cross check lagi dengan Alkitabnya gitu. Jadi mereka ini menggunakan logika di atas dogma. Di dogma itu dianalisa dengan menggunakan pemahaman bahasa yang benar dan juga dengan logika di-compare dengan Alkitab. Lalu mereka menemukan banyak hal yang harus dikritisi. Itu sebabnya mereka tuh dikatakan cerdas. Jadi nggak seperti Didi Juli dan teman-temannya ini yang memang ya begitu saja. Apapun dogma katakan iya saja gitu, yes saja gitu, tanpa mau berpikir kritis gitu. Itu bedanya. Jadi ciri orang cerdas adalah dia mampu berpikir kritis dan tidak begitu saja menerima apa saja yang diterimanya, guys. gereja. Tidak kalah mentereng dengan Ustadz Kainama dulunya ya. Jadi punya banyak keahlian yang membuat dia ini memiliki jabatan yang tidak ecek-ecek katanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat kesaksian mualaf berikut ini. Baik, di video sebelumnya itu tercantum komentar ya di kolom komentar yang cukup membuat orang tersentak ya. Mungkin saudara kita dari Kristen Katolik bertanya-tanya, ini bener nggak gitu kan? Jangan-jangan bohong. Terutama tentang dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. 7 kali. Itu apa itu? 7 kali. Kenapa itu? Ada apa itu? Nah, ini untuk dasar fondasinya ya. Untuk di Kristen itu supaya bisa mengerti kenapa kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali. Ya. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Saya bukan masuk sebagai jemaat. Saya masuk sebagai part dari penyembah. Penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Yang pertama yang paling penting adalah khotbah, dia itu pendeta. Itu kenapa pendeta harus sekolah, harus sekolah STH. Nah, yang di mimbar-mimbar itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Dan dikuduskan itu dalam maksud seperti begini. Setiap gereja di Kristen itu mempunyai fondasi mereka yang berbeda-beda. Mereka punya ajaran terkhusus yang mereka sendiri dan konsep keimanan mereka yang juga terdetail secara sendirinya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah. Itu ditentukan oleh penyembahan di depan. Kalian bisa mengerti khotbah atau tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengarkan khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Jadi setiap baik pemusik di mimbar itu ada worship leader, urutannya worship leader, pemusik dan singer. 3 komposisi ini harus tiga-tiganya. Saya sudah pernah 3-tiganya. Oh. Karena masih bisa 3-tiganya. Worship leader, pemusik dan singer. Betul. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang. Karena saya beda gereja karena saya harus mengerti konsep keimanan gereja itu apa. Dan saat dibaptis itu, sebelum dibaptis, pelajaran itu yang harus kita diajarkan. Jadi istilahnya kalau mau jadi pengacara itu harus punya sertifikat hukum. Betul. Sekolah pengacara. Harus sekolah pengacara dan harus disertifikasi secara berkala. Betul. Begitu juga yang sama dengan di gereja. Saat kita memasuki gereja baru, kalau saya ingin masuk ke mimbarnya, saya harus mengerti jelas apa.
Itu kenapa saya bisa baptis dengan sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Contoh, Betul. contoh. Seingat saya nama saya itu ada Esther. Iya, Satu tuh Esmeralda. Esmeralda. Satunya lagi saya cuma ingat 3. Iya. Satunya lagi Elianos atau sesuatu. Saya lupa. Yang ketiga saya lupa. Nah, tuh ya, Bapak Ibu sudah melihat ya kesaksian dari mualaf ini. Katanya dia ini dulunya di Kristen itu dia masuk dalam anggota penyembah tertinggi. Anggota penyembah tertinggi. Itu apa ya? Istilah ini kayaknya baru ya saya dengar ya. Anggota penyembah tertinggi. Itu mungkin analogi semacam dia bilang tadi kan, itu kan nomor 1 kan pendeta, makanya harus sekolah. Jadi maksudnya itu adalah siapa yang ibaratnya tuh diutamakan di mimbar. Ini kita mengerti lah ya. Misalnya kayak kalau di Islam itu misalnya kayak nomor 1 tuh ustadznya, mungkin nomor 2 pengurus masjid, nomor 3 mungkin MC dan segala macam. Jadi yang panitia lah gitu guys, itu ibaratnya gitu kan. Ini istilah, tentu istilah dari Mbak ini gitu, ya kan. Jadi kalau tidak mengenal itu berarti Mbak ini pakai istilah sendiri. Yang penting kan dia kasih tahu itu apa aja komponennya, yaitu pendeta, worship gitu kan, worship leader, singer sama pemain musik gitu kan. Nah, ini hal seperti itu guys. Jadi orang-orang yang berorkestrasi di depan untuk memandu jemaat dalam beribadah gitu kan. Kayak penghulu malaikat aja ya. Malaikat yang jatuh mungkin. Nah, dia katakan bahwa dia punya beberapa keahlian, termasuk dia song leader juga, kemudian main musik dan juga singer. Dia juga bisa lakukan semuanya. Wah, song leader, worship leader. Bukan song leader, beda loh guys. Worship leader itu coba kita putar lagi ya. Nih. Worship leader saya ngerti. Menjalankan khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Jadi setiap baik pemusik di mimbar itu ada worship leader, urutannya worship leader, pemusik dan singer. Nah, worship leader, pemusik, singer, 3. Berarti ini ditangkapnya kurang sekali guys. Worship leader bukan song leader. Gimana ya kita ngomongnya ya, bedakan worship leader dengan song leader aja di Juli nggak mampu gitu. Worship leader yaitu pendeta, semacam pendeta gitu kan. Lalu pemusik ya yang memainkan alat musik, dan penyanyi, singer gitu. Nggak ada song leader, nggak ada. Masa pemimpin nyanyi gitu kan? Masa emang ini orkestra yang pakai gini song leader gitu kan? Enggak guys. Jadi harus belajar lah bedakan antara song leader dengan worship leader gitu kan. Malaikat yang jatuh mungkin. Nah, dia katakan bahwa dia punya beberapa keahlian, termasuk dia song leader juga, kemudian main musik dan Song leader. Aduh, di Juli. Orang bilangnya worship leader, dia nangkapnya song leader. Gimana? Nggak kacau logikanya guys. juga singer. Dia juga bisa lakukan semuanya itu ya. Dan lucunya karena dia termasuk dalam anggota penyembah tertinggi, maka dia dibaptis sampai 7 kali. Saya juga baru dengar ini bahwa ada orang Kristen pelayan Tuhan dibaptis sampai 7 kali. Nih, di Juli pernah pindah gereja nggak? Itu tadi kan Mbak itu menyampaikan pengalaman pindah gereja. Di Juli pernah pindah gereja nggak? Itu masalahnya guys. Ya. Jadi kalau orang yang nggak pernah pindah gereja, ya nggak bakal tahu gitu, ya kan? Atau kayak ada intinya adalah sesuatu yang belum pernah dialami di Juli gitu. Ya coba dia tanyakan sama lain, mungkin benar gitu kan. Jadi maksudnya gini loh guys ya. Dan ingat, gereja itu ada banyak denominasi. Kita nggak tahu aturan tiap gereja bagaimana, gitu kan? Mungkin komposen nilai ya mungkin ya, ini mungkin bisa benar bisa salah gitu kan? Saya tidak mau seperti mereka yang memastikan itu, nggak mau. Karena kita kalau memang nggak pasti, kita kadang nggak pasti. Namanya juga kalau mereka tidak, mereka bisa memastikan. Padahal itu suatu hal yang bisa diperdebatkan. Jadi mungkin ya menurut saya ya itu tuh semacam ya untuk kepercayaan lah. Karena Anda tuh di tempat baru gitu kan. Jadi harus di assessment ulang gitu. Disumpah ulang gitu. Jadi kayak misalnya kalau Anda pindah kerja gitu kan. Nah, itu kan semacam pekerjaan juga itu. Pelayanan jemaat itu kan semacam pekerjaan juga. Jadi Anda tuh disumpah lagi gitu.
akan setia misalnya kepada ini, dan itu mungkin metodenya harusnya dengan pembaptisan gitu kan. Nah itu makanya itu cobalah pindah-pindah gereja gitu kan. Mungkin dia nggak pernah pindah gereja dalam arti mungkin bukan gereja doang tapi organisasinya juga gitu kan, biar dia tuh bisa membandingkan gitu ya kan, atau tanya sama mbak ini, mbak itu gereja mana saja gitu kan. Jadi tanyakan, jangan jangan menduga-duga gitu. Saya juga ikutan menduga, karena dia juga menduga gitu kan. Makanya itu nggak bagus sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Yang penting itu bukan suatu hal yang kita bisa percaya diri 100% karena dia sendiri tidak. Saya yakin dia belum seperti Mbak ini yang pindah-pindah pelayanan atau gereja gitu kan. Kalau saya melihat sepertinya dia ini berasal dari gereja sesat Indonesia. Karena hanya di gereja sesat yang melakukan baptisan sampai 7 kali. Di mana-mana baptisan itu hanya dilakukan 1 kali. Kecuali apabila yang bersangkutan dalam perjalanannya sebagai seorang Kristen, kemudian dia mualaf atau dia terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu, seperti Saksi Yehova, Mormon, dan lain sebagainya. Kemudian dia mau balik lagi ke Kristen. Nah, itu wajib untuk dibaptis ulang karena dia sudah menyangkal imannya yang pertama. Maka saya bilang gereja itu ada banyak denominasi. Bisa jadi antar gereja itu menganggap bahwa ini kurang sesuai, ini imannya kurang mantap gitu kan. Ini mungkin Saksi Yehova kah apa kah gitu kan. Nah, jadi intinya adalah cross check lagi gitu. Jangan nuduh yang tidak gitu. Mengadakan gereja sesat lah gitu kan. Ada bukti nggak gitu. Intinya adalah yang pertama di Yuli tidak pernah pindah-pindah gereja, nggak pernah pindah pelayanan gitu kan. Dia mungkin di satu gereja yang sama, satu sistem institusi sama mungkin, sehingga nggak pernah merasakan seperti yang Mbak Tu rasakan gitu kan. Tapi kalau orang itu baik-baik saja iman Kristennya gitu ya, pindah-pindah gereja pun itu juga tidak akan dibaptis berulang-ulang. Saya yakin. Ini bukan hanya pindah gereja, tapi pindah institusi, ya. Ingat itu. Jadi gini, beda loh. Misalnya kayak GBI. GBI itu pindah gereja, itu GBI itu kan pendetanya dipindah-pindah itu kadang-kadang. Ya, kadang-kadang itu kan. Cuman itu kan masih satu institusi gitu. Bisa jadi nggak baptis. Mbak ini mungkin dia bukan pindah gereja. Dia pindah pindah betul-betul pindah institusi sebenarnya, guys, ya. Karena tidak, ya intinya adalah bukan hanya sekedar pindah gereja karena dari kan dia ini kan adalah orang yang banyak pengalaman gitu, sampai 7 kali dia dibaptis ulang. Dia pernah merasakan semuanya. Di Juli pernah nggak jadi singer juga, jadi worship leader juga, dari pemusik juga pernah nggak gitu. Saya yakin ini cukup langka, guys, gitu kan. Cukup langka sekali gitu. Ada orang yang pernah jadi mungkin pendeta atau worship leader. Saya nggak tahu worship leader tuh kalau menurut Mani adalah sekelas pendeta, tapi mungkin bisa jadi yang lain gitu kan. Tapi dia adalah yang penting beda pengalaman saja gitu. Ada di Mbak ini. Artinya yang kompeten untuk mengomentari itu adalah harusnya orang yang, saya juga nggak kompeten mengomentari. Saya hanya mengkritik di Juli ini dalam hal dia tuh bertindak seakan-akan dia tuh satu level atau satu pengalaman dengan Mbak ini, beda pengalaman gitu kan. Nah itu harusnya saya kritisi gitu, guys. Hanya gereja sesat yang melakukan baptisan ini. Yesus itu mengajarkan di dalam Matius 28 ayat 19 bahwa setiap orang yang percaya itu harus dibaptis. Nah, tidak ada sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ketika Sang Firman menjadi manusia mengajarkan agar manusia itu dibaptis berulang-ulang. Tidak pernah ada. Nah sama, Yesus juga tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan dan sembahlah dia. Tapi kenapa dilakukan? Artinya ada ketidaksinkronan gitu. Jadi kalau dia mau jujur ya, dia mau jujur dengan hal ini, dia bilang bahwa nggak ada tuh Yesus mengajarkan untuk baptis ulang. Ya, Anda juga tidak pernah Yesus mengajarkan Anda untuk menuhankan dia atau menyembah dia. Kenapa dilakukan? Nah itu pertanyaan besarnya gitu. Nah, jadi itu kita bisa pakai untuk mengkonterkan balik argumentasi kepada Yuli gitu. Kan kenapa menyembah Yesus, menuhankan Yesus, dia nggak pernah mengajarkan dia Tuhan atau memerintahkan untuk menyembah dia gitu. Sama dengan ini gitu. Kenapa kalian lakukan gitu kan? Nah, dan ingat ya satu lagi bahwa dulu tuh beda sama sekarang. Dulu Yesus itu mengajar di sinagog ya, di perbuatan Yahudi. Belum ada dulu Bapak gereja, belum ada.
bahkan nggak ada ya, bapak gereja dulu nggak ada. Ya, yang ada tuh hanya Yesus dan umat Nasrani, belum ada Kristen, belum ada. Karena Kristen itu baru pertama kali disebut di Antioquia, sekitar 300 tahun setelah Yesus pergi. Belum ada bapak gereja, belum ada. Jadi dengan adanya berdiri banyak gereja-gereja tentu membuat sistem sendiri-sendiri gitu. Makanya ada banyak denominasi kan, ada Saksi Jehova lah, ada Katolik, ada Protestan, ada segala macam gitu kan. Jadi ini udah, jadi lu Yesus itu tidak pernah mengajarkan yang begitu. Yesus mengajarkan hanya satu tauhid gitu kan. Nggak pernah diajarkan bahwa nanti ini adalah Katolik ya, Protestan, nggak ada gitu, nggak ada gitu kan. Itu pandai-pandai bapak gereja aja gitu. Dan Petrus juga pernah ketika dia berkhotbah, ada orang-orang yang bertobat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu, dia hanya mengatakan, bertobatlah dan kemudian baptislah, gitu ya. Dan berilah dirimu untuk dibaptis sebagai tanda pengampunan dosa, gitu ya. Jadi tidak ada orang Kristen yang dibaptis berkali-kali, hanya cukup sekali. Ini kan masalahnya job, pekerjaan. Karena bagi mereka itu bukan hanya sekedar agama. Jadi bisa bedakan ya antara orang yang masuk Kristen dengan orang yang pelayanan itu beda. Ya. Orang masuk pelayanan itu kan tentu ada aturan, ada apa ya, ada janji, ada sumpah gitu kan. Karena dia di tempat baru dan dia tuh tentu mengusung misi baru gitu. Intinya adalah ini pengalaman yang tidak dialami di Juli, makanya dia tuh harus ngobrol sama mbak ini gitu. Jangan main apa namanya ya kayak gini, nggak ada tabayun, nggak ada ngobrol, lalu dia pergi sebulan sendiri gitu kan. Terlepas entah itu baptisan model apa gitu ya, entah itu percik ataupun selam ya. Nah, dalam hal ini mungkin ada yang setuju yang ini atau yang itu. Yang ini tidak perlu kita perdebatkan. Tapi inti dari baptisan sebenarnya adalah tanda bahwa orang itu sudah percaya Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi dia dibenamkan di dalam air ataupun dipercik itu sebagai tanda bahwa dia sudah mati dan kemudian bangkit. Lah, ini gimana ceritanya? Saksi Jehova dan lain juga dibaptis kan? Apakah mereka percaya dengan ya, Yesus seperti yang mereka imani? Kan tidak gitu. Katolik tidak mengakui Protestan. Protestan tidak mengakui Saksi Jehova. Gitu-gitu guys ya. Seperti lingkar setan gitu kan. Ada yang mengakui, tapi mereka semua dibaptis. Lalu dikatakan bahwa itu baptis adalah proses percaya Yesus itu kan, dibenamkan segala macam dalam ayat. Lah, mereka semua yang ngaku percaya Yesus tentu ketika Saksi Yehova pindah ke Katolik, baptis ulang. Katolik pindah Protestan, baptis ulang gitu kan. Jadi apa ya yang dilakukan Mbak ini mungkin sepertinya seperti itu gitu. Atau mungkin pindah Yesus juga bisa. Intinya adalah ini hal yang tentunya saya yakin di Juli ini belum merasakan gitu. Dia mungkin tahunya hanya satu gereja atau satu institusi saja. Coba dia tuh cek yang lain gitu, gimana prosesnya gitu kan. Jadi intinya adalah jadi kan tidak dia anggap bahwa yang lain selain ini sesat gitu kan. Nah, ini bisa coba. Kalau Anda ada bilang lain itu sesat, berarti Anda tidak mempelajarinya. Anda nggak tahu bagaimana praktiknya. Makanya daripada menuding itu sesat sehingga Anda alergi untuk membedahnya, ya Anda bedah saja gitu. Ya. Meskipun namanya kritik sesat, jangan alergi gitu. Karena Anda harus tahu sesatnya seperti apa gitu kan. Jangan di depan ngomong sesat tapi justru malah nggak mau tahu sehingga Anda tidak tahu apa-apa gitu kan. Tentang Kristen yang lain yang anggap itu sesat atau tidak itu guys. Seperti yang Yesus lalami. Selanjutnya, baptisan itu adalah metre ya, bahwa orang itu atau yang bersangkutan sudah menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen. Dan iya, masalah Katolik juga begitu. Tapi apakah Protestan itu mengakui kan tidak. Kasih Jehova juga begitu, jalan juga gitu guys. Jadi tiap tuh punya baptisan masing-masing gitu loh. Jadi ini hal yang masuk akal yang sampaikan Mbak itu gitu kan. Misalnya Mbak itu pindah dari Saksi Jehova ke Katolik atau Katolik udah Kristen gitu kan. Atau mungkin Katoliknya ada lagi dimensinya kita nggak tahu gitu. Intinya adalah ini adalah yang masuk akal saya kira gitu kan. Jadi coba deh yang komentar itu adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang betul-betul pernah mengalami pindah-pindah itu kan. Nah, ya lalu aja Mbak di ngobrol gitu kan, nggak seperti ini gitu. Yang nggak punya pengalaman seperti itu, lalu sama kayak gini ya. Ada orang yang kayak saya nih, saya tahu betul
Ketika saya pindah kerja itu saya tekan kontrak baru. Kontrak lama nggak berlaku lagi. Saya pindah kerja misalnya di mall, di apa pegawai toko. Itu saya di kontrak gitu. Ada perjanjiannya. Nanti ketika saya berhenti itu nggak berlaku, saya pindah lagi itu ganti lagi peraturannya. Saya bikin perjanjian baru, kontrak baru gitu. Nah, ini sama seperti ini gitu kan. Jadi ini kan pekerjaan juga. Itu kan mereka digaji juga. Pelayanan itu kan digaji semua. Ada kontrak baru tentunya kan. Ada macam-macam. Makanya kita dengar kayak kemarin itu ada saya dengar ada semacam apa ya? Pendeta itu dipecat gara-gara di tempat saya ya. Itu gara-gara dia tuh kawin lagi, guys. Kawin lagi terselingkuh gitu. Dipecat istilahnya kan. Nah, seperti itu. Ini jadi pekerjaan gitu kan. Sehingga layak untuk disumpah baru gitu. Dia alias dengan cara dibaptis dengan cara bersulang karena memang dianggap telah apa karena masuk dari pecahan baru yang beda dengan pecahan sebelumnya meskipun sama-sama Katolik atau sama-sama Kristen, guys. Juga baptisan sebagai tanda pertobatan dan juga tanda pengampunan dosa. Bahwa yang bersangkutan sudah bertobat dan dosanya sudah diampuni karena sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi itu ya, mualaf ini memang ngaco-ngaco ya, ngasal-ngasal. Ya, kalau dia dari gereja yang benar, dia tidak akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Kalau dia adalah seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, maka dia tidak akan meninggalkan imannya. Kalau dia Enggak salah itu. Justru apa ya? Kita tuh nggak boleh beriman buta. Ingat iman ada dua ya. Iman yang dengan logika dan iman buta. Iman buta tuh sama kayak gini. Anda dikasih tahu dogma bahwa sapi itu adalah Tuhan. Jadi Anda punya kewajiban untuk menuhankan dan menyembah sapi. Nah, kalau Anda berimannya buta, Anda tidak berpikir kritis. Anda berpikir bahwa apa ya nih sapi sebagai Tuhan itu? Apa ya kita menyembah dan menuhankan manusia sama manusia? Apa masuk akal? Nah, itu mereka tidak berpikir kritis. Sehingga mereka tuh telah mentah-mentah dogma itu dan mereka beriman. Itu namanya iman buta. Tapi orang kritis, lebih kritis dia akan memikirkan masa sih kita harus menyembah sama manusia, masa sih kita harus menyembah sapi. Nah, itu pikiran mereka tuh, otak mereka tuh berpikir kritis sehingga mereka tuh tidak mau bisa saja menerima. Mereka berpikir lagi dan meneliti lagi dan akhirnya mereka menemukan kebenaran gitu, guys. adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh, maka dia tidak Maksudnya Kristen sungguh-sungguh yang berpegang pada dogma, yang nggak peduli logika pun gimana pun, kalau nggak cocok sama logika tetap logika dibuang, doang dipakai, itu maksudnya. Itu kan nggak bagus. Ya dia bilang berkali-kali ya, dogma itu harus posisinya di bawah logika. Kalau dogma Anda bersesuaian dengan logika, pakai, lanjutkan, teruskan. Tapi kita dogma kita itu bertentangan dengan logika, ya kita tinggalkan gitu kan. Karena kita nggak boleh mencapai logika demi dogma, guys. mudah digoyahkan imannya oleh pengajar-pengajar sesat atau Kalau imannya buta, ya memang susah digoyahkan. Kayak contoh kayak kaum penyembah sapi atau kayak di Yunani kan kaum penyembah sama manusia, itu susah digoyahkan imannya. Kalau imannya buta, dia nggak mau berpikir kritis. Iman buta itu lah, ya percaya gitu saja, nggak mau berpikir kritis ya. Benar nggak nih kita menyembah sama manusia ini kan? Tapi orang berpikir kritis itu imannya nggak buta, dia beriman tapi nggak buta. Dia beriman tuh memakai mata, memakai telinga, memakai hati, memakai perasaan, memakai logika. Itu iman yang benar. Jadi ada iman dua. Kalau di sini kita yakini memang imannya iman buta. Jadi betul-betul meyakini dogma tanpa mau berpikir kritis apakah itu teknologi apa tidak. Tapi Mbak tadi itu kita yakini dan melihat bahwa dari komentarnya dia memang orang yang beriman, sama-sama beriman nih orang berdua. Agama sebelumnya, tapi imannya tuh Mbak ini adalah iman yang bukan buta, tapi iman yang hidup, yang melihat, yang dia tuh melihat itu dia imannya tuh dia memilih iman yang benar gitu kan, dan meninggalkan imannya yang salah gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.